Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Shalih Hidayatullah dengan NIM 2403060228 dari Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang dampak teknologi digital, baik itu positif maupun negatif. Uh, di era digital sekarang, hampir semua aktivitas kita melibatkan teknologi. Kita belajar melalui ponsel, berkomunikasi lewat media sosial, mencari hiburan dari internet, bahkan berbelanja dan bekerja secara online. Namun, hal ini harus dipertanyakan. Ada satu pertanyaan penting yang mendalam. Apakah kita benar-benar memahami dunia digital yang kita gunakan setiap hari? Inilah alasan literasi digital penting untuk dipelajari. Yang pertama, agar kita bisa menggunakan teknologi dengan aman, menghindari hoaks dan manipulasi, menjaga privasi, berinteraksi dengan secara etis, dan tidak kehilangan nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, sopan santun, dan menghargai sesama. Tanpa literasi digital, teknologi bisa membuat kita cerdas secara teknis, tetapi kering secara moral dan emosional. Teknologi terus berkembang, tapi kita tidak boleh kehilangan sisi manusiawi dari diri kita. Sebelum dari itu, kita akan melanjutkan tentang teknologi digital, yaitu manfaat besar dalam kehidupan. Mari kita mulai dari dampak positif teknologi digital. Yang pertama ada mempermudah akses informasi. Dengan internet, semua pengetahuan tersedia dari ujung hingga ke Sabang. Contohnya yaitu seorang siswi SMP yang kesulitan memahami pelajaran ilmu pengetahuan alam di sekolahnya. Dengan video pembelajaran di YouTube, dia bisa mengulang materi sampai dia mengerti dengan nilai yang cukup maksimal jika dia memahami pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu ada membantu proses pendidikan. Aplikasi belajar seperti e-book, simulasi digital, sampai kelas online menjadi sumber pendidikan yang fleksibel. Apalagi untuk mahasiswa di zaman sekarang, mengupload tugas seperti di UNES yaitu dengan Elena, dengan Google Classroom, itu menjadi sumber pendidikan yang lebih fleksibel untuk mahasiswa karena mengumpulkan tugas-tugasnya melalui platform digital tersebut. Yang ketiga ada membuka peluang ekonomi yang baru. Generasi Gen Z sekarang itu bisa mendapatkan menghasilkan melalui jualan dengan online seperti e-commerce Shopee, TikTok, Tokopedia, Blibli, Lazada, dan semacamnya. Yang kedua ada content creator. Banyak generasi muda maupun kalangan milenial dan Gen Alpha yang sekarang menjadi content creator karena akses untuk menjadi content creator di media sosial sekarang cukup mudah untuk dijangkau. Yang kedua ada editing video. Kita dapat mengedit video di zaman digital seperti sekarang bisa melalui beberapa aplikasi atau teknologi digital yang serba canggih seperti Capcut, Eligmon, dan semacamnya. Yang keempat yaitu ada jasa desain. Jasa desain yaitu ada dari kita bisa membuat jasa desain untuk misalnya mengerjakan tugas melalui Canva atau melalui berbagai macam bidang lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada freelance digital. Sama seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, banyak generasi muda zaman sekarang itu membuka jalan pikirnya untuk bekerja dengan online, yaitu freelance atau freelance digital. Contohnya beberapa anak-anak SMP atau SMA sekarang sudah mengembangkan diri untuk berkreasi menjual dagangannya atau menjual hasil karyanya ini melalui platform-platform yang tersedia atau e-commerce yang ada yang sudah saya sebutkan tadi. Yang keempat yaitu dapat mempermudah komunikasi. Di era digital zaman sekarang, komunikasi itu jadi serba mudah karena
karena teknologi yang semakin canggih seperti media sosial, kanal platform digital yang memudahkan kita berinteraksi dari ujung sampai ke ujung. Yang kelima yaitu ada mendorong kreativitas dan inovasi. Teknologi membuat ide-ide baru bisa mewujudkan lebih cepat, seperti membuat film pendek dengan mengedit dan menggunakan editing atau editor digital seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada Capcut, ada Alikmon dan lain sebagainya, itu untuk jadi membuat mengedit kita menjadi lebih cepat. Untuk memahami dampaknya, mari kita simak kasus berikut. Ada sebuah siswa kelas 10 yang bercita-cita menjadi penulis. Dia menggunakan teknologi digital untuk membaca cerita, mencari tips menulis, dan mengunggah karyanya di platform online. Karena di zaman sekarang, yang seperti sudah saya katakan, teknologi digital itu membantu kita mempermudah untuk mengembangkan inovasi melalui cara berpikir, melalui cara kita untuk menjual karya kita, dan dapat kita searching untuk melakukan hal-hal yang positif. Lalu dampak negatif teknologi digital juga mempengaruhi atau yang selalu menjadi masalah krusial. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama ada kecanduan gadget dan media sosial. Dari kecanduan gadget dan media sosial itu bisa membuat kita lupa akan tugas-tugas kita yang seharusnya kita lakukan, atau seperti contohnya mahasiswa yang melakukan menunda-nunda tugasnya untuk mengerjakan tugasnya karena deadline-nya itu masih dirasa masih cukup panjang, sehingga dia tuh keasikan untuk melakukan scroll TikTok atau menggunakan media ini secara kecanduan. Jadi tanpa disadari dia sudah melupakan tugasnya tersebut. Dan juga jikalau kita kecanduan gadget dan medsos dan bergantung kepada gadget dan medsos di zaman sekarang, itu juga menimbulkan dampak yang cukup bahaya seperti menurunnya kesehatan karena mata kita yang terus-menerus berhadapan dengan sinar radiasi. Yang kedua itu kita jadi kurang fokus karena kita terus melakukan atau kecanduan dari gadget tersebut. Yang kedua, menurunnya konsentrasi dan prestasi belajar. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, dampaknya itu kita menjadi kurang fokus untuk mengerjakan tugas karena berbagai godaan dari media digital seperti men-scroll TikTok, scroll IG, dan lain sebagainya. Dan ketiga itu ada gangguan kesehatan mental. Ini juga sudah saya ceritakan seperti tadi, di media sosial sering menampilkan hidup itu agar kita balance atau tidak menjadi diri kita sendiri karena kita ingin mengikuti kehidupan orang lain. Jadi itu juga memberikan dampak yang cukup buruk untuk teknologi digital. Yang keempat ada cyberbullying dan kekerasan online. Hal ini yang menjadi sangat krusial pada dampak negatif teknologi digital, yaitu di mana jika ada kekerasan atau hal yang membuat kita takut untuk memposting sesuatu karena takut dikritik, karena teknologi digital ini membebaskan membebaskan kita semua untuk bebas berekspresi, sehingga banyak kekerasan online atau cyberbullying yang terjadi, dan ini menjadi masalah yang cukup krusial di saat sekarang. Yang kelima yaitu menurunnya interaksi sosial di dunia nyata. Kita tahu sendiri bahwa teknologi digital itu memberikan dampak yang bisa menurunkan interaksi kita di
dunia nyata. Seperti jikalau kita sedang kumpul atau sedang rapat, itu sudah sibuk masing-masing dengan gadgetnya sendiri. Yang keenam itu penyebaran hoax dan informasi palsu. Hal ini juga sebenarnya sama dengan hal ini juga sama masalahnya dengan cyberbullying dan kekerasan online. Ini menjadi kasus yang cukup perlu diperhatikan untuk teknologi digital, dan kita harus menyerap informasi atau menyerap media komunikasi dengan baik di teknologi digital sekarang, karena banyak orang itu yang mudah percaya tanpa menyaring informasi dengan baik dan benar. Yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa teknologi digital di era sekarang itu sangat membantu dan cukup efisien untuk kehidupan kita sehari-hari. Tanpa teknologi digital, kita mungkin akan kesusahan dalam mengakses seluruh informasi atau memperkuat dalam komunikasi kita itu menurun. Namun, tidak dapat dipungkiri banyak juga dampak negatif dari teknologi digital yang sudah saya sebutkan tadi. Di antaranya ada kecanduan gadget, menurunnya prestasi belajar, gangguan kesehatan mental, cyberbullying dan kekerasan online, menurunnya interaksi sosial dan penyebaran hoax. Teknologi digital itu bukan musuh kita. Dia adalah bagian dari kehidupan kita di zaman sekarang. Namun, tanpa literasi digital dan kesadaran manusia untuk mempelajari teknologi digital, dapat bisa menjerumuskan kita ke hal-hal yang mungkin tidak baik dan membuat kita itu menjadi hancur. Dari itu, literasi digital ini sangat penting untuk dipelajari, baik dari kaum SD, SMP, SMA maupun mahasiswa dan juga lanjut usia, karena literasi digital kemanusiaan ini memberikan kita edukasi dan pendidikan moral, dan kita dapat tahu bahwa teknologi digital itu bisa digunakan dengan baik dan benar. Sekian video untuk menjelaskan dampak positif dan negatif teknologi digital dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.